Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa sampai di bulan Ramadan yang paling mulia ini, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita sebutkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita dengan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang semangat dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terus terjaga pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kajian ini adalah kajian yang pertama di bulan Ramadan ini, dan kita mengangkat tema tentang keutamaan Ramadan dan peluang besar untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Ramadan sangat banyak sekali, dan hadis yang paling banyak mengumpulkan keutamaan bulan Ramadan adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Satu hadis tersebut menyebutkan 6 keutamaan bulan Ramadan sekaligus. Satu hadis di dalamnya disebutkan 6 keutamaan bulan Ramadan sekaligus. Hadis tersebut redaksinya qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan syahrun mubarak,
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini keutamaan bulan Ramadan yang pertama dalam hadis ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan adalah tetapnya kebaikan yang terus-menerus ada, dan banyaknya kebaikan yang terus-menerus bertambah. Intinya, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ada kebaikan dunia, ada juga kebaikan akhirat. Tentunya kebaikan akhiratnya lebih dominan. Ustadz, kebaikan dunianya apa? Kebaikan dunianya misalnya atau diantaranya adalah kesehatan kaum muslimin karena puasanya. Puasa itu bisa mendatangkan kesehatan, dan ini sudah banyak penelitian yang membuktikannya. Ini manfaat dunia, ini kebaikan dunia dari bulan Ramadan. Kebaikan bulan Ramadan yang lain yang berkaitan dengan dunia, misalnya bisnis di bulan Ramadan itu semakin besar keuntungannya, semakin ramai. Biasanya nggak ada orang-orang yang jualan SS di pinggir jalan kalau sore hari. Di bulan Ramadan ramai. Nggak ada orang yang jualan takjil di bulan Ramadan. Masya Allah, banyak orang yang mendapatkan manfaat dunia dari bulan Ramadan. Kita lihat di toko-toko, di supermarket, orang berjubel. Apalagi nanti ya, menjelang bulan Syawal, pada cari apa? Pakaian. Itu harusnya cari pakaiannya sebelum Ramadan harusnya. Bukan saat Ramadan, apalagi 10 hari terakhir. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga bagi kaum muslimin untuk mengejar akhiratnya. Tapi intinya itu salah satu dari kebaikan dunia yang ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang-orang atau kaum muslimin psikologisnya jadi baik atau menjadi lebih baik daripada di luar bulan Ramadan. Karena memang kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat berpengaruh pada kejiwaan mereka. Mereka menjadi lebih tenang, lebih bahagia, lebih nyaman hidupnya. Kebaikan dunia. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan dunia dari bulan Ramadan. Adapun kebaikan akhirat, Masya Allah, sangat banyak sekali dari bulan Ramadan ini. Pahala yang Allah lipat gandakan, kemudahan yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan, adanya malam Lailatul Qadar, dan seterusnya. Ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan ini bisa benar-benar kita dapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Inilah salah satu dari penjabaran keutamaan dari bulan Ramadan, Syahrun Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut adalah iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian di bulan Ramadan itu puasa. Allah mewajibkan kepada kalian ibadah puasa di bulan tersebut. Dan ini keutamaan bulan Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain
yang ada ibadah puasa wajibnya. Adanya hanya di bulan Ramadan. 30 hari atau 29 hari full diwajibkan untuk berpuasa. Dan kita tahu bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang keutamaannya sangat istimewa. Ibadah tersebut pahalanya bisa Allah lipat gandakan hingga lebih dari 700 kali lipat. Lebih dari 700 kali lipat. Makanya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk berpuasa. Terutama bagi mereka yang keadaannya memang berat untuk berpuasa. Seperti misalnya pekerja-pekerja yang mengandalkan ototnya. Tukang bangunan, kuli-kuli di pasar, tukang becak, tukang angkut yang lainnya yang intinya mengandalkan tenaga. Semangatlah untuk berpuasa. Karena pahalanya sangat besar, sangat istimewa. Allah lipat gandakan hingga lebih dari 700 kali lipat. Dan semakin berat kita menjalankan sebuah ibadah, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan jerih payahmu. Semakin kita berat menjalankan ibadah puasa, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan darinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang ketiga. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Pintu surga ada 8, dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita semakin rindu, semakin semangat untuk meraih surganya. Yang seperti ini tidak ada di selain bulan Ramadan. Ini keistimewaan, ini keutamaan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Ketika surga dibuka, maka kita akan merasakan ketenangan, kenyamanan, hati kita merasa bahagia karena hawa surga yang dirasakan oleh jiwa kita. Kemudian yang keempat, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mendatangkan ketenangan. Ini mendatangkan kebahagiaan. Kita merasa tenang karena pintu ancaman siksa yang paling luar biasa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keistimewaan di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu hawanya lain, ya. Hawanya lain. Antum hari ini apa ada rasa berat untuk berpuasa? Tidak ada. Coba kalau di selain bulan Ramadan, puasa itu berat. Makanya pahalanya luar biasa. Tapi di bulan Ramadan puasa itu ringan. Dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melebihi puasa-puasa sunnah, pahala puasa wajib itu. Sudah ringan, masih pahalanya lebih
lebih besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kelima, wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ini menjadikan kita semangat untuk melakukan kebaikan. Musuh bebuyutan kita dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelenggu sehingga pergerakannya tidak bebas. Sehingga gangguan dan godaan syaitan itu menjadi lemah. Dan kita bisa menjadi lebih leluasa untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran kita untuk melakukan kebaikan itu tinggi di bulan Ramadan. Tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya, karena syaitannya dilemahkan. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguhnya. Manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk menanam kemuliaan kita di akhirat nanti. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beramal di satu malam tersebut, maka amalan kita di satu malam itu bisa lebih baik daripada amalan kita selama 1000 bulan. 1000 bulan itu para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau dikonversi ke tahun menjadi 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Sekarang ini kalau ada orang umurnya sudah 60 tahun, itu sudah susah, sudah berat. Ibadahnya 5 kali sholat di masjid saja berat, apalagi 24 jam ibadah terus, apalagi selama 83 tahun 4 bulan. Makanya malam Lailatul Qadar itu sangat berharga sekali bagi kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jangan sampai kita melewatkannya. Jangan sampai kita remehkan malam Lailatul Qadar itu. Kejarlah malam Lailatul Qadar sekuat tenaga. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. 10 malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf di Masjid Nabawi. Dan beliau tidak pernah tidur di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau benar-benar menghidupkan malam tersebut dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tujuan utamanya adalah untuk mengejar satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar tersebut, maka dia benar-benar dihalangi dari kebaikan yang sangat besar. Inilah 6 keutamaan bulan Ramadan yang dikumpulkan dalam satu hadis. Ada keutamaan-keutamaan yang lain dari bulan Ramadan. Misalnya yang pertama, ini yang ke-7 berarti ya. Keutamaan yang ke-7, ini di luar hadis tadi. Doa yang mustajab. Di bulan Ramadan, doa menjadi mustajab. Makanya
banyaklah berdoa di bulan Ramadan. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk berdoa di bulan Ramadan, kita benar-benar akan mendapatkan kenyataan dari doa itu di sepanjang tahun setelahnya. Banyak berdoa di bulan Ramadan sebagai bekal kemudahan kita di waktu-waktu setelahnya sampai Ramadan berikutnya. Nanti Ramadan berikutnya banyak berdoa lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kemudahan-kemudahannya, mengijabahi doa-doa kita, baik doa yang berkaitan dengan akhirat kita maupun doa yang berkaitan dengan dunia kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang sahih mengatakan, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba dari mereka punya doa yang mustajab. Setiap hamba dari mereka punya doa yang mustajab. Maksudnya adalah di bulan Ramadan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keutamaan yang ke-8, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Hadisnya di Sahih Bukhari. Ada di Sahih Muslim, hanya saja di Sahih Muslim tidak ada kata-kata ma'i. Kata-katanya sebanding dengan ibadah haji. Di Sahih Bukharinya ada kata-kata sebanding dengan haji bersama aku, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang diberikan kelapangan harta, bersemangatlah untuk berumrah di bulan Ramadan. Bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Intinya kalau kita umrah di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya keutamaan yang sangat istimewa. Hadis ini juga menunjukkan ya bahwa ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai umrahnya bisa seperti haji bersama Nabi. Maka ibadah-ibadah yang lain juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ke-9 ini yang berkaitan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan peluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Ya. Peluang kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu sangat besar sekali. Karena banyaknya pintu-pintu ampunan yang Allah buka lebar di bulan Ramadan ini. Ada banyak hadis yang menunjukkan hal ini. Di antaranya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza jtunibal kaba'ir atau idza jtanabal kaba'ir. Salawat 5 waktu
Jum'ah, maksudnya salat Jum'ah dengan salat Jum'ah berikutnya. Puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan yang lainnya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Ya, misalnya salat ya, salat 5 waktu, ada jeda waktu. Salat subuh sampai salat duhur, ada jeda waktunya. Salat duhur sampai salat asar, ada jeda waktunya. Salat asar sampai salat maghrib, ada jeda waktunya. Salat maghrib sampai salat isya, ada jeda waktunya. Salat isya sampai salat subuh, ada jeda waktunya. Kalau ada dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu ini, maka salat 5 waktu akan menghapuskan dosa-dosa itu. Syaratnya tidak ada dosa besarnya. Idzajtanabal kabair. Apabila orang tersebut meninggalkan dosa besar. Sehingga yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa kecilnya saja. Yang dihapuskan adalah dosa kecilnya saja. Begitu pula salat Jum'ah yang satu dengan salat Jum'ah yang lain. Ini waktu sepekan. Kalau kita melakukan dosa-dosa kecil selama sepekan, maka akan dihapuskan dengan salat Jum'ah. Begitu pula Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Dosa selama setahun ini dihapuskan semuanya oleh puasa bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang lain lebih dahsyat lagi. Man shama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, maksudnya puasa di semua bulan Ramadan, imanan wahtisaba, karena dorongan iman dan dorongan mendapatkan pahala, dorongan ingin mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini bukan hanya setahun, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah dosa-dosa kecilnya. Ya, karena hadis tadi mengatakan idzajtanabal kabair, apabila orangnya meninggalkan dosa besar, berarti dosa besarnya tidak diampuni dengan puasa itu, dengan salat itu. Ini juga harus dibawa ke sana. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maksudnya adalah semua dosa kecilnya. Walaupun semua dosa kecil itu sudah sangat istimewa. Karena bisa jadi orang ya selama 30 tahun melakukan dosa-dosa kecil sangat banyak sekali, dan akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan. Ada pintu salat malam di malam bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam selama bulan Ramadan, jadi dari awal sampai akhir salat tarawihnya tidak ada yang ketinggalan, dia setiap malam salat tarawih terus. Kalau misalnya ketinggalan jamaah bisa sendirian, karena itu sholat malam. Kalau misalnya ada yang ditugasin jaga anak-anak, biar anak-anak tidak mengganggu berjalannya sholat tarawih, agar para jamaah di masjid itu bisa menjaga kekhusyuannya, maka mereka yang disuruh jaga itu kalau sendirian bisa sholat tarawih setelah itu sendirian. Sholat tarawih itu sholat malam, ya. Hanya saja di bulan Ramadan memang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Adapun di bulan yang lainnya dianjurkan untuk sholat sendiri. Ini juga kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat tarawih itu tidak dianjurkan untuk berjamaah, maka yang sholat tarawih sedikit atau banyak? Sedikit.
Kita itu dijadikan berjamaah agar ringan ya. Kalau yang menjalankan orang banyak bareng-bareng maka akan menjadi ringan. Tapi kalau sendirian-sendirian maka akan menjadi berat. Atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyariatkan salat malam di bulan Ramadan itu dengan cara berjamaah. Lebih afdal berjamaah daripada salat sendirian. Tapi kalau misalnya berjamaahnya tidak bisa, maka silahkan ganti dengan salat tarawih atau salat malam selama bulan Ramadan secara sendirian. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam selama bulan Ramadan karena dorongan iman dan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dikecualikan dosa besar karena ada hadis tadi. Pintu ampunan yang berikutnya adalah salat malam di malam Lailatul Qadar saja. Salat malam di satu malam saja, yaitu malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, maka semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Salat malam di malam Lailatul Qadar. Ini salat malam ya, bukan salat semalaman. Salat malam. Maka ini sesuatu yang sangat istimewa. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sia-siakan pintu-pintu ampunan ini. Saking banyaknya pintu-pintu ampunan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, hingga orang yang setelah bulan Ramadan selesai dia tetap tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang celaka, dia orang yang binasa. Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla an yughfar lah. Sungguh celaka orang yang bulan Ramadan datang kepadanya, kemudian bulan Ramadan itu pergi sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia mendapatkan ampunan. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. 30 hari, bukan waktu yang sebentar. Allah buka pintu ampunan selebar-lebarnya di bulan itu selama 30 hari. Kalau ada orang yang selesai bulan Ramadan 30 hari tidak mendapatkan ampunan, berarti dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka dia benar-benar orang yang celaka. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, apakah ampunan itu sepenting itu? Apakah penting bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sangat penting sekali. Ampunan dari Allah itu sangat penting sekali bagi kita, sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul, kita bukan malaikat. Kita banyak salahnya.
Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Banyak salahnya. Dan ingat ya, setiap kesalahan, setiap dosa itu berpotensi mendatangkan siksaan neraka. Setiap dosa yang kita lakukan itu berpotensi mendatangkan siksa neraka. Kalau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar akan disiksa dengan siksa neraka itu. Makanya dengan ampunan kita menjadi selamat. Dengan ampunan itu akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Nikmat yang di atas khayalan manusia. Dari sini kita tahu ya bahwa ampunan itu adalah sesuatu yang bisa memuluskan jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu sangat kita butuhkan. Itu sangat kita butuhkan sekali. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam syariat Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syariat untuk meminta ampun kepadanya itu dalam banyak kesempatan. Antum lihat salat, setiap gerakan salat itu ada syariat doa untuk meminta ampun. Gerakan berdiri misalnya, ada doa istiftah. Di antara doa istiftah apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib ila akhir doa, sampai akhir doa. Itu intinya apa? Minta ampun. Ketika berdiri ada syariat minta ampun. Ketika ruku' ada syariat minta ampun juga. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Itu di antara zikir dalam ruku'. Intinya di situ adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ketika i'tidal. Bacaan i'tidal itu banyak para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau yang kita hafal biasanya Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, atau yang mirip dengan itu. Ada juga doa ketika i'tidal yang intinya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tahhirni bithalji wal barad wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minal wasakh. Intinya di situ permintaan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud ada zikir untuk minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ufirli. Ada permintaan ampun di situ. Duduk di antara dua sujud ada doanya, minta ampun lagi. Rabbi ufirli, Rabbi ufirli. Ada Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Urutannya bisa beda-beda ya. Tapi intinya di situ ada doa minta ampun. Ketika tasyahud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Intinya minta agar diampuni dosanya. Setelah sholat, apa bacaan kita pertama kali? Astaghfirullah, minta ampun. Jamaah haji, para jamaah sekalian, jamaah haji setelah wukuf di Arafah diperintahkan oleh Allah untuk minta ampun. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah wudu, apa doa wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Ada doa juga setelah wudu, subhanakallahumma wa bihamdik. Yang doa kafaratul majlis. Ya, doa kafaratul majlis itu juga intinya doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan juga setelah wudu. Ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian setelah buang hajat. Setelah buang hajat doanya apa? Ghufranak. Ya Allah, ampunanmu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur Allah memuji-muji wal mustaghfirina bil ashar. Di antaranya sifatnya orang-orang ahli surga itu mereka orang yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur di akhir malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya ahli surga. Di malam Lailatul Qadar, di malam yang paling mulia sepanjang tahun, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkan aku. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah, banyaknya kesempatan atau syariat di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk beristighfar, minta ampun kepadanya, itu menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah puasa kita dan melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbil alamin. Di akhir majelis ini ada pengumuman dari insyaallah dibawakan Ustadz Ammar untuk para pemenang lomba di waktu daurah ya, untuk para santri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.